teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil progres dari game kami, yaitu Dead Dice. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas yang diampu oleh Ibu Vinindita Citrayasa, SPD M Home. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Farnisa dengan NPM 227007398 dan teman saya. Halo, saya Andreas Kuncoro Adinugroho dengan NPM 220711788. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Di sini latar belakang kami membuat game ini adalah berdasarkan game dadu yang sebelumnya sudah ada, yaitu Drop Dead. Nah, Drop Dead sendiri dibuat di New York, di mana permainan ini masih terbilang basic baik pada rules maupun cara bermainnya. Nah, pada permainan ini kita melempar dadu, lalu ketika mendapat angka 2 dan 5 yang merupakan dead dice-nya, maka sisa dari dadu selain dead dice akan dihitung sebagai poin, dan yang mendapat poin tertinggi akan menang, serta tidak ada pemberian punishment pada yang kalah. Karena kan permainan Drop Dead ini masih terbilang basic dalam permainannya, maka dari situ kami memodifikasi game tersebut menjadi lebih menarik dengan menambah nuansa horor. Nah, bukan tanpa alasan kami mengusung tema horor ini, melainkan untuk menyesuaikan dengan nama permainan yang telah kami modifikasi dari Drop Dead, yaitu Dead Dice. Nah, selain itu kami juga menambah rules dan mengubah beberapa cara bermainnya, serta menambah hukuman untuk yang kalah. Tidak sampai di situ, kami juga mengubah dadu dalam permainan agar lebih menambah keseruan. Yang sebelumnya di Drop Dead hanya menggunakan dadu biasa 6 sisi, namun pada Dead Dice kami menggunakan dadu 12 sisi dengan simbol-simbol horor pada tiap sisinya. Dengan beberapa modifikasi yang saya sebutkan tadi, membuat permainan ini lebih menarik. Apalagi di dalam Dead Dice, pemenang mendapatkan kesempatan untuk menghukum yang kalah dengan cara mengerol dadu punishment. Penasaran dengan tujuan dibuatnya Dead Dice? Yuk simak penjelasan teman saya. Setelah kita mengetahui latar belakang dari permainan Dead Dice ini, selanjutnya kita akan mengetahui bersama mengenai tujuan dari permainan Dead Dice. Yang pertama, siapakah yang bisa memainkan permainan Dead Dice ini? Permainan Dead Dice ini ditujukan bagi mereka yang sudah berusia 10 tahun ke atas. Mengapa 10 tahun ke atas? Karena menggunakan dadu yang berukuran kecil dan tidak cocok untuk anak-anak, karena mudah tertelan. Kemudian kapan kita bisa memainkannya? Kita bisa memainkan permainan Dead Dice ini ketika berkumpul bersama teman-teman, berkumpul bersama keluarga, untuk mengisi waktu luang bersama teman-teman. Dan yang pastinya permainan ini bisa membuat kita menjadi senang. Kita masuk ke rules dalam permainan Dead Dice itu sendiri. Yang pertama, pada player, permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang termasuk moderator. Lalu kami membatasi usia untuk permainan ini, yaitu untuk 10 tahun ke atas, karena ini merupakan permainan dadu yang melakukan perhitungan poin juga. Lalu untuk dadunya sendiri, kita menggunakan 6 dadu dalam permainan, lalu kita juga menggunakan 1 dadu untuk menentukan hukuman. Lalu dalam satu putaran permainan itu terdapat 2 dead dice setiap satu putaran yang ditentukan oleh moderator. Lalu untuk poinnya, rules poinnya, dalam permainan itu 1 dadu bernilai 6 poin. Di sini goal poinnya juga 66. Jadi yang pertama mendapatkan goal point menjadi pemenangnya. Lalu jika mendapat dadu operasi hitung, misalnya di dalam dadu permainan itu kami mendapatkan simbol plus 2 dan minus 2, maka poin akan ditambahkan atau dikurangkan sesuai dengan operasi hitung yang ada pada dadu. Nah, kemudian di sini ada cara bermain permainan Dead Dice. Yang pertama, moderator menentukan Dead Dice dengan cara mengerol 2 dadu. Dari ke-6 dadu yang kami sediakan, moderator akan mengerol 2 dadu diantaranya. Kemudian, simbol yang muncul dari kedua dadu itu akan ditentukan sebagai Dead Dice. Kemudian, pemain pertama mengerol ke-6 dadu. Jika terdapat Dead Dice, maka dadu yang tersisa akan dihitung sebagai poin. Tiap satu dadu bernilai 6 poin. Jika mendapat dadu operasi hitung, maka poin akan ditambah atau dikurangi 2 sesuai nominal yang muncul pada dadu.
Ya, jadi di sini pemain itu mengerol ke 6 dadu. Misal dari ke 6 dadu itu 2 diantaranya adalah dead dice, maka dadu yang dihitung adalah 4 dadu yang tersisa. Setelah itu, pemain tersebut selanjutnya bisa memilih apakah ingin terus bermain atau lanjut ke pemain berikutnya. Jika ingin terus bermain, dalam artian di sini mengerol dadu, maka poin yang sebelumnya didapatkan harus dipertaruhkan setengahnya. Karena apabila dead dice muncul pada roll tersebut, setengah poin yang sudah didapat di roll sebelumnya itu akan hangus, kemudian berlanjut ke pemain berikutnya. Begitu pula seterusnya. Nah, kapan permainan ini selesai? Permainan ini selesai apabila ada pemain yang mendapat 66 poin. Ya, jadi yang mendapat 66 poin pertama itu akan menjadi pemenangnya. Kemudian pemain yang akan kalah adalah pemain yang mendapat poin paling sedikit. Nah, di sini pemain yang menang berhak mengerol punishment dice atau dadu hukuman untuk pemain yang kalah. Lalu di sini ada simbol-simbol yang kami gunakan pada tiap sisi dadunya. Di sini kan kami menggunakan dadu 12 sisi. Di sini yang pertama ada simbol mumi, hantu, peti, kelelawar, ada operasi hitung plus 2 dan minus 2, ada lilin, ada batu nisan, ada skull atau tengkorak, lalu ada pumpkins Halloween. Kemudian di sini ada simbol-simbol dari hukuman yang kami berikan di punishment dice ya. Jadi yang pertama itu ada simbol penjepit yang mengisyaratkan bahwa pemain yang kalah harus menjepit benda di leher dalam satu putaran permainan. Kemudian simbol yang kedua itu ada tengkorak sedang menyanyi, yang ini mengisyaratkan bahwa pemain yang kalah itu harus menyanyi atau menari di hadapan pemain lain. Kemudian yang ketiga itu ada gambar mumi sedang memotret, yang ini mengisyaratkan bahwa pemain yang kalah harus meng-share atau memposting keseruan main game ini di sosmed. Yang keempat itu ada gambar hantu yang dicoret mulutnya, yang mengartikan bahwa pemain yang kalah tidak diperkenankan untuk berbicara dalam satu putaran permainan. Kemudian yang kelima itu ada simbol free, yang berarti pemain kalah itu tidak mendapatkan hukuman apapun. Dan kemudian yang terakhir itu ada simbol orang sedang jongkok, yang mengisyaratkan bahwa pemain yang kalah harus jongkok dalam satu putaran permainan. Nah, di sini sudah ada contoh dadunya nih teman-teman. Di sini kami sudah membuat gambar dadu yang akan kami gunakan nanti dalam game kami. Di sini dadunya berwarna merah disertai dengan simbol-simbol yang sudah saya jelaskan tadi beserta operasi-operasi hitung di dalamnya. Jadi di sini kami menggunakan dadu 12 sisi. Ya, selanjutnya di dalam permainan DDS ini kami menyediakan paket permainan yang berisi 6 dadu permainan. Dadu yang kami gunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan dadu 12 sisi yang berjumlah 6 butir. Kemudian ada buku atau notes untuk mencatat poin yang didapat. Kemudian ada kertas rules cara bermain dan hukuman. Yang keempat ada satu buah dadu hukuman atau punishment dice yang merupakan dadu 6 sisi berisi simbol-simbol hukuman yang sudah kami jelaskan tadi. Kemudian ada box dead dice itu sendiri. Box dead dice ini kami rancang berbentuk peti mati dengan logo dead dice di depannya dan 3 buah dadu dead dice. Selanjutnya, ya di sini kami sudah merancang kertas dari rules cara bermain dan hukuman. Ya, jadi ini ada sisi luar dan sisi dalam. Jadi nanti ini bolak-balik begitu. Yang di depan bertuliskan Dead Dice Game dan ada tagline dari kami yaitu Play and Fun Till Death. Kemudian di belakangnya itu ada rules, cara bermain dan hukuman. Jadi ini nanti kertasnya itu dilipat menjadi 3 bagian seperti itu. Sini kami juga memiliki tagline untuk game kami yaitu Play and Fun Till Death. Tagline ini bermakna ketika satu putaran permainan dari Dedes ini berakhir, keseruannya tidak berakhir di situ saja, melainkan pemenang dapat menghukum yang kalah dengan mengerol dadu punishment tadi.